Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Amal Desiawan dari kelas 10 IPA 1 nomor absen 24. Jadi di video kali ini saya ingin mempresentasikan membaca puisi yang hasil karya sendiri 5 puisi. Yang pertama adalah judul Utopis. Rasa itu tetap berdiam di dalam raga, memang tidak lagi bergejolak, akan tetapi hangat yang tamanya lestari. Hatiku berdenting, membentuk rangkaian harmoni minor yang sempurna dan nan manis. Alunannya menggema tanpa perlu memetik daba gitar ataupun buka suara. Katanya, cinta adalah tiran utopis, maka biarlah jika eksistensi romantisme disamaratakan layaknya metafora. Kalau begitu, metafora tak lain lagi, merupakan selaput yang melapisi inti kebenaran, selaput yang mampu mentrasendensi segala perbedaan. Jika rasa itu hanya memupuk ketidaklengkapan di hatimu, mungkin itu adalah refleksi jarak Anda dengan diri sendiri. Sebab aku tidak merasakan hal serupa seperti yang kau ucap pada penghakimanmu. Kepingku habis, daduku pun beku. Maka biarlah aku terjun dengan bebas, sebab aku memang tidak peduli dengan apa yang menyambutku di dasar sana, kalau memang ada dasarnya. Jika pada akhirnya aku tergolek beralaskan remah-remah romantisme, toh itulah dasar jurang yang kugali sendiri. Dengan sukarela, aku tersungkur di bawah wujudnya yang sedemikian dikdaya. Yang kedua adalah judul Putri. Tidaklah engkau mengerti, rasa ini hidup layaknya sebongkah sel, yang semua satu menjadi 10, kemudian 100 secara eksponensial, dan akan terus terpecah di luar kendali cinta itu sendiri. Seperti sebuah lubang yang akan selalu menganga dahaga yang tidak akan pernah terpuaskan. Lantas izinkanlah aku mengetahui arti sesungguhnya atas keberadaanku. Di manakah engkau letakkan aku? Adakah diriku seberharga untayan mutiara yang melingkar dengan elok di lehermu? Ataukah senyaman jaket biru muda yang kerap kau kenakan? Maaf, aku hanya ingin tahu. Engkau punya segalanya, Putri, apapun, termasuk aku sekalipun. Hakikat cinta ialah kebebasan, maka jadikanlah langkahmu leluasa, potong talinya. Selaraskan langkahmu dan raih genggamanku. Buat apa melawan arusnya untuk kemudian saling menjajah? Sebab dimiliki tak akan pernah menjadi cukup tanpa adanya rasa memiliki. Puisi ketiga, Insan Tangguh. Jutaan peluru yang dibuat dari rangkaian kalimat menyerang tiada habis, mencacah harga diriku hingga hancur sampai dasarnya, karena aku hanya bisa terdiam. Seluruhnya terjadi tanpa sekalipun diriku berontak. Toh sendiri awal aku memang tidak punya pilihan selain menerimanya begitu saja. Namun, daku bukan insan lemah. Jika lemah sejak awal sudah aku bersembunyi di dasar lembah. Dengan daku tercuat, aku hanya berusaha untuk tetap menggenggam kejujuran erat-erat. Tapi jika seluruh usahaku cuma jadi hantu, menyublim selayaknya arwah tersedot surga, aku pun tak tahu. Wahai engkau yang mencipta semesta, kita memang tak pernah saling menyapa apalagi berbicara. Namun tentunya engkau masih mengingatku, salah satu ciptaanmu, hambamu. Sebagaimana aku tidak menyangkal eksistensimu, lantas kumohon bebaskan aku, biarkan diriku mempergunakan ragam pemberianmu semauku. Izinkan aku menganggungkanmu sekaligus kesal terhadapmu. Maaf, tapi aku sedang tidak berselera untuk disiksa lagi dan lagi. Yang keempat adalah perjalanan. Masing-masing entitas telah dibekali potensi dalam dirinya. Setiap orang memiliki peran uniknya masing-masing, bahkan ketika mereka masih berbentuk zigot. Akan tetapi, keberadaan ambisi melahirkan seteru di antara manusia. Sesungguhnya dalam ketidakpastian, manusia dapat berjaya menggunakan potensi yang dimiliki, sebab meski kehidupan seringkali tak adil, tapi tidak seluruh manusia digaji sama rata. Hidup dan mati tak kurang tak lebih, sebenarnya hanyalah sekedar gerbang pengalaman. Kita telah memilih untuk mengalami keduanya sejak detik pertama dilahirkan. Hal yang paling utama tentu saja bukan kedua ujungnya, melainkan proses di tengahnya. Bagaimana seseorang dapat hancur dan remuk,
lalu kemudian mendapati dirinya kembali berdiri tegak tanpa wajah tertunduk atau senyum yang masak. Yang kelima adalah pengamat jalanan. Izinkan diriku memperkenalkan diri pengamat jalanan atau yang lebih sering disebut gelandangan. Di kala matahari membakar siang dan bersemi di waktu malam, mereka bergunjing dengan tatapan tajam. Bahwa kerjaku hanya meratapi jalan, mungkin mereka hanya tidak tahu bahwa diriku tidak sekedar melihat, melainkan memahami bumi, sebuah kumparan besar yang melihat seluruh makhluk dan dalam kefanaannya. Toh mereka tidak akan pernah paham dengan alur pikiranku. Pandangan mereka akan tetap sama, sebanyaknya apapun aku menjelaskan pembelaanku. Waktu adalah uang, akan tetapi waktu yang terlalu luang merupakan bentuk lain dari kemiskinan. Dan aku seorang gelandangan dapat berontak tanpa takut kehilangan apapun. Hidup ini relatif, apa yang menurutmu salah di sini bisa jadi sahih di tempat lain. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.